Masya Allah, tabarakallah, ahlan semuanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq. Ini sebenarnya udah jawabannya ini, Masya Allah. Izinkan Al-Fakir untuk menjelaskan daripada suatu hal yang perlu kita ketahui. Dan saya tidak pernah melantik diri saya sebagai ustadz maupun guru, akan tetapi kita sharing tanpa saling menggurui. Jadi sekarang saya teman sharing antum semuanya, Masya Allah. Jadi gini awalnya, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi gelar sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai seseorang yang memulihkan monoteisme. Monoteisme ini adalah bahwasanya pemikiran kepercayaan atas Allah yang satu, atas Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi sejak terdahulu agama itu cuma satu, yaitu adalah Islam. Islam maknanya itu adalah berserah. Seseorang yang beragama Islam adalah seseorang muslimin wal muslimat, berserah bahwasannya Allah itu yang Maha Esa. Jadi setiap wahyu yang diturunkan daripada atas salah satu nabinya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan daripada salah satu nabinya, seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti Nabi Daud alaihissalam, itu tugasnya untuk mengutuhkan agama Islam. Dan kitab yang diturunkan, wahyu yang diturunkan daripada salah satu nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW berupa dengan Al-Quran, maka ini adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, kitab 3 ini sebelum daripada Al-Quran boleh diimani, tapi kalau diamalkan sekarang, kitab penyempurna daripada ketiga kitab ini yaitu kitab Al-Quran. Boleh kita percaya, akan tetapi tidak boleh lagi kita pakai karena era zamannya itu Nabi Muhammad SAW, maka disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena era pada zamannya. Jadi siapa yang membuat pilihan-pilihan lain atau agama-agama lain, yaitu adalah orang lain atau umat manusia sendiri. Karena jelas dalam perspektif pandangan Islam, dalam sebuah ayat itu dikatakan jelas, inad dina indallahil Islam, sungguh agama Islam yang berada di sisi Allah hanya satu yang dikatakan, yaitu adalah Islam. Jadi yang membuat daripada pilihan-pilihan lain itu adalah umat manusianya sendiri. Dan kita memiliki daripada fuad, hati dan pikiran untuk memilih. Jadi pilihlah agama yang benar, ya. Kalau misalkan dikatakan bahwasannya hanya umat Nabi Muhammad saja yang masuk surga, ya tidak, karena sebelum daripada zaman umat Nabi Muhammad itu masih ada zaman sebelum daripada Nabi Muhammad, yaitu yang beragama Islam, ya. Umat Islam, umat Muslim, umat seseorang yang beragama Islam itu ada muslimin wal muslimat, itu masuk surganya Allah insyaallah. Insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya seseorang yang Islam. Akan tetapi kitab sebelumnya di era zaman sekarang itu nggak boleh dipakai, tapi boleh dipercaya bahwa ada kitab Zabur, Injil dan kitab Taurat. Akan tetapi kitab yang dipakai sekarang Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Syukran.